Oke, V dan juga pemirsa, untuk membahas terkait dengan tema kita pagi hari ini, yaitu pendidikan bermutu untuk semua, kita sudah hadirkan narasumber pagi hari ini, yaitu Mbak Ina Lim selaku pengamat pendidikan yang sudah hadir di Studio 2 TVRI. Selamat pagi Mbak Ina. Selamat pagi Mbak Ina, apa kabar? Sehat-sehat, puji Tuhan. Nah, oke. Kamu semangat ya lihat Mbak Ina ya, terpesona nih kayaknya ya, sampai kayak tidak bisa berkata-kata kayaknya. Oke, Mbak Ina, nanti kita ngobrol lagi, kita juga akan ajak Mbak Ina untuk melihat ya ada informasi apa selanjutnya. Nah, berikutnya pemirsa, kita akan ajak dulu pemirsa kalau bicara soal pendidikan tentu tidak jauh-jauh dengan yang namanya anggaran ya, khususnya untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Dan kita akan melihat nih bagaimana satu informasi terkait dengan anggaran pendidikan di Indonesia untuk Anda. Tadi kita lihat ternyata anggarannya bisa dibilang dari SD, SMP sampai SMA tuh mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Betul, dan tadi juga kita lihat bahwa Bapak Presiden Prabowo mengatakan ini anggaran terbesar dalam sejarah. Wah, semoga dengan anggaran ini ya dapat termanfaatkan dengan baik ya, khususnya untuk pengembangan pendidikan kita di Indonesia. Baik, kita akan langsung kembali ke Mbak Ina terkait dengan tema kita, apalagi di Hari Pendidikan Nasional ya Mbak Ina. Bagaimana sih sebetulnya potret pendidikan saat ini dalam kacamata Mbak Ina sendiri? Ya, sebetulnya harus kita bedakan dulu antara pendidikan dan pengajaran gitu ya, untuk melihat potretnya yang mana nih. Jadi kalau melihat bedanya dulu, pengajaran atau mengajar itu sebetulnya mentransfer ilmu pengetahuan. Nah, kalau mentransfer ilmu pengetahuan biasanya bentuknya ceramah, diskusi, kemudian diujinya melalui tes, ujian, tugas, PR, seperti itu. Nah, kalau mendidik sebetulnya tujuan utamanya lebih membentuk karakter, lebih perilaku seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat potret ya mungkin kita melihat evaluasi ya. Barusan kan ada dari KPK mengeluarkan survei penilaian integritas pendidikan 2024. Dan di sini masih banyak sekali PR kita. Karena hasilnya praktik menyontek itu masih terjadi di 78% sekolah dan 98% perguruan tinggi. Seperti yang barusan kita saksikan, banyak kecurangan di UTBK yang baru terjadi ya. Nah, ini kan masih PR dari tahun ke tahun. Kemudian plagiarisme itu juga ditemukan di 43 kampus, 43% kampus dan 6% sekolah. Kemudian 84% mahasiswa dan 45% siswa mengaku sering datang terlambat. Kemudian 68% pimpinan perguruan tinggi menentukan vendor berdasarkan relasi pribadi untuk pengadaan barang dan jasa di instansinya. Praktik serupa juga di lingkup pendidikan dasar dan menengah sebanyak 43%. Selain itu juga ada 26% sekolah dan 68% kampus ditemukan adanya pihak di satuan pendidikan yang menerima komisi dari vendor. Wah, kalau ngelihat data-datanya ini, integritasnya gimana gitu ya? Betul, nah itu kan menunjukkan ini ranah pendidikan tadi harusnya membentuk karakter. Nah, padahal kalau kita melihat sejarahnya juga yang sudah ditulis oleh antropolog kita ya, Kuncharaningrat, mengenai kebudayaan, mentalitas dan pembangunan, karena mentalitas bangsa kita berpengaruh terhadap pembangunan bangsa kita gitu ya, dan juga oleh Mokhtar Lubis, Manusia Indonesia. Nah, ini ditulisnya sekitar tahun 70-an. Jadi boleh dibilang udah 50 tahun ya. Coba kita lihat, di sini ada 6 sifat yang disebut, dipaparkan.
munafik nomor 1, enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, bersikap dan berperilaku feodal, percaya tahayul, artistik, dan lemah watak atau karakternya. Nah, kalau kita melihat ini 50 tahun yang lalu, coba kita cek untuk saat ini apakah kita sudah ada kemajuan, ada perubahan, ada gitu perubahan, ya kan? dan seharusnya ini ranahnya Kementerian Kebudayaan, tapi kita belum mendengar sepertinya dari Kementerian Kebudayaan sendiri arah karakter bangsa yang mau dibangun ke depan seperti apa gitu. Yang saya lihat dari 6 ini kan baru yang nomor 5, artistik, yang berbakat seni, itu yang kalau kita lihat di Instagram ataupun website Kementerian Kebudayaan itu yang banyak difokuskan ya. Padahal kebudayaan itu tidak sekedar hanya seni atau museum gitu. Ini benar-benar karakter bangsa mau dilihat seperti apa. Misalnya kalau kita sebut kata Jepang gitu, yang muncul di benak disiplin gitu ya. Betul. Nah, Indonesia itu sudah dilakukan survei juga belakangan oleh Microsoft. Sayang sekali kita menjadi bangsa yang netizen yang paling tidak sopan di dunia digital se-Asia Tenggara. Padahal waktu saya SD dulu kayaknya bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah. Ya, gitu terkenal ya. dengan ramahnya. Betul. Nah, sekarang di dunia digital kita jadi dikenal seperti ini. Nah, ini yang merupakan PR besar bangsa kita. Barusan dari Sally ya, Sumatera Selatan telah diinformasikan. Ya, pendidikan merupakan salah satu jalan emas untuk menciptakan SDM unggul dan berkarakter. Namun seringkali proses pendidikan yang saat ini terjadi atau dilakukan ternyata memiliki output dianggap memiliki output yang berbeda dari hasil yang harusnya diharapkan. Nah, gimana nih pandangan Mbak Ina terkait ini? Iya, betul ya, karena sebetulnya kalau kita bicara pendidikan karakter itu tadi bukan melalui ceramah. Iya, betul. Kalau pengajaran itu pun zaman sekarang pengajaran juga tidak bisa hanya ceramah ya, sebenarnya metodenya harus lebih kreatif. Tapi kalau pendidikan karakter itu ada istilah tell me and I will forget, show me and I will remember, involve me and I will learn. Jadi kalau anak-anak kita libatkan langsung itu justru mereka lebih efektif untuk belajar berperilaku melalui pembiasaan, dan yang paling efektif melalui panutan. Jadi yang paling penting dari kita dulu nih orang dewasa, karena pendidikan itu bukan hanya ranahnya sekolah atau bapak ibu guru di sekolah, tapi juga orang tua, peran tadi netizen, influencer itu sebetulnya memberikan panutan bagi anak-anak kita, karena anak-anak kita juga banyak melihat panutan mencontoh di media gitu sosial. Ya. Jadi sebetulnya pendidikan itu tanggung jawab kita semua karena membentuk karakter tadi dan memberikan contoh tadi lewat integritas. Nah, kitanya sendiri apakah sudah berintegritas begitu? Sedangkan tadi ya plagiarisme juga masih banyak banget di perguruan tinggi, bahkan banyak guru besar juga masih terlibat. Bahkan sampai tadi angka 47% ya kan? Ya. Betul. Jadi ini PR besar melalui keseharian sebetulnya ya kita bisa menunjukkan, katakanlah membuang sampah itu juga ternyata kan masih banyak dilakukan. Temuan dari KPK hampir 40% satuan pendidikan masih ditemukan guru-guru yang tadi menyerobot antrian, membuang sampah sembarangan. Nah, ini harusnya yang harus digalakkan begitu ya. Iya. Oke, baik. Mbak Ina, terus kan kita lihat juga pendidikan ini kan sangat kompleks ya, terkait dengan akses, lalu juga tadi kualitas gurunya seperti apa, terus kurikulum yang tentunya hingga saat ini terus berganti sering berganti. Ada juga kesenjangan digital dan lain-lain. Ini menurut Mbak Ina sendiri dengan adanya pendidikan bermutu untuk semua dan hal yang sangat kompleks ini akan seperti apa nih ke depannya? Iya, kedengarannya kompleks, tapi sebetulnya bisa dirangkum dalam satu kata sebetulnya. Masalah pendidikan kita, korupsi. Jadi kalau bicara akses sarana prasarana, tadi kita saksikan atap bocor, itu selama tadi berapa puluh tahun gitu, itu terjadi terus. Padahal tadi anggaran pendidikan kita lihat ya, dari tahun ke tahun itu naik dan jumlahnya cukup fantastis, bahkan dalam sejarah kita anggaran kali ini paling besar gitu ya, di atas 700 triliun. Tapi kebocoran anggaran ini kan dari tahun ke tahun kita dengar berita-beritanya. Jadi mau akses pendidikan, sarana prasarana, kemudian pelatihan guru itu juga masih banyak kebocoran anggaran dalam memilih siapa yang layak untuk memberikan pelatihan. Nah, itu juga tender-tender dan segala macam. Belum lagi korupsi waktu, pelatihan guru yang mungkin harusnya 5 hari ya sebetulnya dalam prakteknya 1-2 hari misalnya begitu ya, banyak jalan-jalan. Nah, tidak terjadi di semuanya, tapi itu terjadi selama puluhan tahun gitu.
kemudian yang lain-lain semua bisa ditarik, sebetulnya akar masalahnya itu korupsi. Jadi kita butuh nih sosok pimpinan di dunia pendidikan, tidak hanya pusat ya, karena dinas-dinas pendidikan di daerah juga loh melakukan hal yang sama. Betul, karena lebih dari 60% anggaran tadi itu larinya ke daerah, sebetulnya bukan di pusat juga gitu ya. Jadi kita perlu sosok-sosok, sebetulnya malah kalau saya bilang tidak perlu ahli pendidikan untuk menangani masalah ini. Ahli, karena kalau sudah ekosistem terjadi di ekosistem di dalam pendidikan itu sendiri ya, masak jeruk makan jeruk gitu. Jadi memang harus diambilkan orang dari luar sosok ini, tapi harus bersih dan berani. Karena kalau dia bersih, dia akan memilih orang-orang di sekitarnya berdasarkan meritokrasi yang memang layak untuk memberikan pelatihan misalnya atau yang lain-lain. Ya. Kuncinya dua itu ya, bersih dan berani. Oke, kita akan lihat ya nanti apakah sosok ini akan segera muncul ya kan di dunia pendidikan Indonesia. Cuman tahan dulu Mbak Ina, yang nanti kita akan bahas kembali terkait dengan tema kita hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Negeri. Baik, ini kita akan berbincang kembali bersama Mbak Ina Lim selaku pengamat pendidikan. Mbak Ina, tadi kita lihat informasi dari Jawa Tengah terkait mewujudkan pendidikan inklusif yang bermutu. Kalau kita lihat bagaimana sebetulnya kebijakan kurikulum saat ini untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan zaman saat ini menurut Mbak Ina sendiri? Sebetulnya kalau kita ngelihat dari tahun ke tahun, puluhan tahun gitu ya, belum terlalu banyak perubahan. Tapi kemudian di zaman Mas Nadiem, kurikulum Merdeka, sebetulnya itu menurut saya transformasi besar-besaran di dunia pendidikan gitu ya. Dengan project based learning, itu kan pendidikan inklusi karena ada kolaborasi di situ, project di sana ya. Dan inovasi terbaik itu memang lahirnya dari kolaborasi yang radikal. Dengan keberagaman itu kita jadi bisa berempati dengan orang yang kelas ekonomi yang berbeda, dengan ras, suku, agama yang berbeda-beda. Kita jadi bisa melihat masalah-masalah kelompok-kelompok yang berbeda. Dari situ akan muncul kreativitas, problem solving skill-nya gitu ya. Jadi kalau pendidikan yang tidak inklusi itu homogen ciri-cirinya. Nah, kalau kita kebijakannya sekarang lebih mengarah ke ujian nasional dikembalikan, di sini kan kalau kita cek ya, kalau ujian nasional dibanding dengan yang misalnya kurikulum Merdeka, yang project based, di mana itu terjadi kolaborasi. Kalau di ujian nasional kan enggak ya, itu individu, hanya teaching to the test gitu ya, hanya tadi untuk ngetes pengajaran bukan pendidikan, karakter. Kemudian komunikasi, yang mana itu juga dibutuhkan di dunia kerja sekarang dan itu tidak bisa diujikan melalui ujian nasional. Tapi dengan adanya project based, setelah melakukan project, anak-anak bisa bergantian untuk presentasi gitu ya. Kalaupun tadi ada yang disabilitas mungkin, tapi anak-anak yang lain belajar untuk lebih bersabar dan toleran, anak-anak yang berbeda gitu ya. Kemudian kritis, kemampuan berpikir kritis itu kan diawali dari mempertanyakan. Sedangkan di ujian nasional kita nggak ada kesempatan untuk mempertanyakan, itu kita menjawab. Soal ya kan. Dengan AI sebetulnya kemampuan bertanya dan mempertanyakan tuh lebih penting daripada menjawab gitu kan. If we ask the wrong questions ya we get the wrong answers kan. Kalau kita bertanyanya aja salah, kita mendapatkan jawabannya salah gitu kan. Kemudian kreativitas juga tidak bisa diukur dengan ujian nasional, tapi dengan project based learning di kurikulum Merdeka sebetulnya itu sudah terfasilitasi. Jadi saya sebetulnya sangat-sangat menyayangkan transformasi besar-besaran yang sudah dilakukan di pemerintahan sebelumnya itu memakan anggaran yang luar biasa besar dan tidak mudah dilakukan. Untuk mengubah, mentransform itu berat sekali karena memang mayoritas bangsa kita itu masih enggan tadi untuk berubah ya, dan itu butuh waktu. Dan saya paham setiap kali ada inovasi pasti ada tantangan, pasti ada resistensi. Tapi butuh waktu, bukan berarti oke, kita give up, menyerah, kita kembalikan aja dengan alasan karena guru-gurunya tidak siap. Nah, industri 4.0 tidak menunggu guru-gurunya siap. Jadi kita yang harus berlari menyiapkan anak-anak kita. Kalau enggak, anak-anak kita nggak siap. Nyatanya 9,9 juta Gen Z itu menganggur, atau istilah kerennya NEET ya, not in education, employment ataupun training.
Nah ini yang harus kita berfokus pada siswa, kan maksudnya di situ ya. Oke, Mbak. Tapi kalau kita bahas lebih ini lagi, kurikulum saat ini yang memang terus berkembang begitu, bertransformasi. Lalu seperti apa sebetulnya korelasinya atau mungkin impactnya kepada dunia kerja saat ini? Apakah ini sudah sesuai atau mungkin ada yang perlu kita perbaiki lagi untuk masa yang akan datang? Ya, justru kalau kita lihat tujuan dari pendidikan, sebetulnya kan ada 3 ya. Yang pertama itu mencetak manusia pembelajar. Jadi mereka yang memang benar-benar ingin tahu, punya curiosity, pengen belajar, pengen paham, bukan sekedar pengen mendapatkan nilai tinggi 100 gitu ya. Dan dengan diadakanlah kembali ujian nasional, ini kita kembali fokus mengejar nilai lagi. Dengan kecurangan-kecurangan tadi kita bisa lihat, itu berarti kan saya asalkan nilainya tinggi begitu ya, tapi tidak mengejar ilmunya. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan itu untuk menyiapkan anak-anak masuk dunia kerja. Sedangkan dunia kerja udah industri 4.0. Masyarakatnya sudah 5.0, di mana manusia dan teknologi itu udah harus bergandengan tangan gitu. Tadi ya udah dengan adanya AI itu kita tidak bisa lagi mendidik anak-anak di level terendah, yaitu hafalan. Mereka harus bisa paham. Kalau nggak paham, mereka juga nggak bisa menerapkan di konteks-konteks atau situasi yang berbeda, dikasih kasus berbeda, udah melenceng begitu ya. Nah, mana bisa menganalisa, mengevaluasi, dan create atau menciptakan bahkan opini baru, tidak harus produk yang meng-create itu, kesimpulan yang baru. Nah, itu yang kedua. Tujuan dari pendidikan, menyiapkan anak-anak masuk dunia kerja yang mana berbeda dengan zaman dahulu gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini menyiapkan anak-anak untuk menjadi warga negara. Nah ini sering dilupakan. Menjadi warga negara, suatu hari anak-anak akan menggunakan fasilitas publik, harus mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Dan ini cikal bakal dari mental korupsi. Dari hal kecil ya padahal ya. Betul. Baik Mbak Ina, kita melihat bahwa pendidikan bermutu ini berdasarkan indikatornya apa sih? Apakah hasil akademik atau lulusan yang berkarakter atau berkompetisi nih untuk saat ini? Ya, jadi kita kembali ke tujuan pendidikan tadi. Jadi kalau kita ngelihat kompetensi yang diharapkan di dunia kerja, tentunya hard skills dan human skills lah ya. Jadi dua-duanya harus berjalan. Sedangkan hard skills yang dibutuhkan itu sudah beda dengan zaman dulu. Tidak bisa lagi kita berpikirnya silo atau linier. Jadi interdisipliner. Sedangkan interdisipliner tadi itu melalui tadi yang project based itu bisa didapatkan. Guru-gurunya juga bisa interdisipliner sebetulnya ya, berkolaborasi untuk melalui proyek. Misalnya kita mau menangani apa nih, masalah polusi atau sungai yang terkotor di dunia, katanya ada di Indonesia juga. Nah ini juga memalukan. Nah anak-anak bisa dilibatkan langsung, tapi untuk menangani sungai terkotor ini kan tidak hanya kita butuh IPA, anak-anak IPA begitu ya. Karena ada orang-orang yang tinggal di bantaran sungai yang kemarin juga kasus kena gusur. Jadi guru-guru sosiologi juga bisa masuk di situ, kemudian antropologi, nah kemudian geografi, semua bisa terlibat sebetulnya. Kalau kita mindsetnya interdisipliner, jadi tidak silo ya. Jadi itu yang sebetulnya kalau kita melihat indikasinya, kalau kebijakannya sekarang kembali lagi content based dengan ujian nasional. Nah, ini kok tidak ya, kan? Kok sepertinya kembali ke arah industri 2.0 gitu. Sementara 4.0 itu nyawanya sangat interdisiplineri dan pemecahan masalah, dan tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan dengan satu bidang keilmuan. Kita perlu kolaborasi lagi antar lembaga, antar pihak begitu. Betul, ya kan. Betul. Nah, bicara mengenai kondisi terkini atau kondisi yang bisa dibilang kekinian ya, tentu banyak pelibatan digital untuk penguatan pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut Mbak Ina sendiri, sebetulnya seperti apa sih keterlibatan digital ini untuk pengembangan pendidikan di masa yang akan datang? Sebetulnya dalam membuat kebijakan pemerintah mungkin kita tidak bisa nasional ya, mengingat Indonesia itu sangat beragam tadi. Betul. Kita memang belum standar se-Indonesia. Jadi memang masyarakat 5.0 mau nggak mau kita harus bergandengan tangan gitu. Tapi jangan sampai kita menjadi budak teknologi tadi yang disampaikan Pak Joko seperti itu ya. 5.0 kita harus bisa memimpin teknologi gitu, bukan kita harus menjadi pengguna yang cerdas.
Nah, tapi kita harus pahami di daerah-daerah banyak juga yang aksesnya teknologinya nggak belum, nyampe ya kan. gitu. Tapi daripada fokusnya di pengadaan teknologi, yang paling penting sebetulnya justru dengan kembali lagi kurikulum Merdeka yang project based, sebetulnya tetap bisa menggunakan local content. Problem-problem yang ada di daerah dengan project, anak-anak itu jadi bisa tetap kreatif kok meskipun belum ada akses digitalnya. Kan prinsip kita tiada rotan akar pun jadi gitu. Nah, itu anak-anak justru bisa berkolaborasi untuk tetap menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah melalui project based atau problem based teaching meskipun belum mendapatkan akses digital ya. Jadi memang bagus untuk digitalisasi, tapi menurut saya kebijakan itu harus dinamis, harus berbeda-beda melihat kondisi dari tiap geografis daerah. kita yang memang luas sekali begitu ya, dan pemerataan teknologi butuh waktu lebih banyak lagi sebetulnya. Oke, Mbak Ina, ini terakhir mungkin apa yang menjadi tantangan terbesar nih untuk mewujudkan pendidikan bermutu di Indonesia? Lalu juga bagaimana kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan juga pastinya masyarakat di dalam mewujudkan pendidikan bermutu ini? Ya, tantangan terbesar tadi sebetulnya hanya satu kata ya, korupsi. Karena itu satu sumbernya aja, satu itu bisa tertangani, kita bisa mengatasi yang tadi banyak sekali. Mau fasilitas infrastruktur, korupsi ditangani dengan anti korupsi sudah selesai. Pimpinan yang berani, pimpinan yang bersih dan berani itu udah selesai. Akan memilih vendor-vendor yang memang bersih dan dana tidak dibocorkan gitu ya. Kemudian kalau kualitas guru tadi itu juga bisa ditangani dengan tadi sebetulnya dengan tidak adanya kebocoran anggaran untuk memilih vendor-vendor, sekali lagi tidak korupsi waktu, sekali lagi. Jadi tantangan terbesar menurut saya penanganan korupsi di dunia pendidikan, anggaran PIP tadi. Nah, sayangnya ini kan keterlibatan berbagai pihak seperti yang kita sudah lihat yang sudah terdakwa tahun lalu, ternyata kebocoran anggaran PIP itu juga melibatkan anggota DPR, melibatkan ketua himpunan guru begitu ya. Nah, ini kan kepala sekolah, miris, ya? Guru, ini miris sekali gitu. Nah, itu menurut saya tantangan terbesar, akar masalah dari semua problem yang ada di dunia pendidikan. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Ina Lim selaku pengamat pendidikan sudah bergabung bersama kami di Jendela Negeri dan tentunya membuka pemikiran tentunya dengan adanya pendidikan yang bermutu bagi Indonesia ke depannya seperti apa. Sekali lagi terima kasih Mbak Ina, semoga sukses selalu dan tentunya salam sehat. Terima kasih. Oke, baik pemirsa, tentunya informasi lainnya juga akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jendela Negeri.